Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Zaki Mubarok. Di sini saya akan menjelaskan apa itu koneksi database pada project Apache NetBeans pada Java. Nah, apa itu MySQL Connector? MySQL Connector adalah driver database yang digunakan untuk menghubungkan aplikasi Java dengan MySQL melalui teknologi JDBC. Fungsinya sebagai media komunikasi yang mungkin aplikasi melakukan perintah SQL seperti pengambilan, penambahan, perubahan, dan penghapusan data pada database. Jadi MySQL Connector adalah sebuah teknologi yang memungkinkan kita menghubungkan aplikasi yang kita buat di Apache NetBeans ke database MySQL. Nah, koneksi ke database dalam pengkoneksiannya kita bisa menggunakan kode seperti ini. Pertama, kita itu akan mengimportkan sebuah library seperti ini, yaitu ada library yang bernama connection, driver manager, dan SQL exception. Nah, kemudian kita bisa gunakan kode yang ada di sini, yaitu kita membuat variabel bernama URL, username, dan password. Untuk URL itu kita bisa gunakan seperti ini, jdbc mysql slash double slash localhost 3306 terus kemudian slash lagi terus ada nama database kita. Nah ini adalah sebuah alamat server lokal kita, yaitu localhost 3306 itu adalah port kita, terus dbms itu adalah database yang kita akan gunakan pada aplikasi yang akan kita buat. Kemudian ada username di sini. Username itu merujuk pada username pada MySQL kita. Setiap MySQL itu memiliki setidaknya satu username dan password. Nah, untuk MySQL saya itu tidak menggunakan password, jadi hanya menggunakan username yaitu root. Nah, kemudian kita akan membuat sebuah metode ya bernama getConnection, yang dimana getConnection ini berisi sebuah koneksi yang di dalamnya itu ada URL, username, dan password. Nah, getConnection ini itu menggunakan sebuah tipe data ya, tipe data dari library ini yaitu driver manager. Jadi getConnection itu akan mengembalikan suatu nilai yaitu koneksi pada database menggunakan URL, username, dan password. Dan tidak lupa kita gunakan SQL exception jika ada masalah pada database kita. Kemudian kita membuat sebuah koneksi ya di sini, yaitu ada di dalam koneksi itu kita gunakan sebuah try. Nah, try di sini merujuk pada percobaan, yaitu mencoba. Nah, apa sih yang dicoba? Yaitu mencoba mengkoneksikan, yaitu kita gunakan tipe data yang bernama connection. Nah, connection ini merujuk pada library yaitu SQL connection di sini. Nah, kemudian kita membuat sebuah variabel bernama connection yang memiliki reference dari get connection yang kita buat metode di atas ini. Nah, dalam kode blok ini dari connection sampai get connection ini itu ada merujuk pada sebuah objek. Jadi kita membuat sebuah objek. Nah, di bawahnya itu kita membuat sebuah perintah ya yang bernama sistem out print line, yang dimana ketika percobaan ini berhasil, yaitu kita berhasil mengkoneksikan aplikasi kita ke dalam database yang kita telah buat, itu akan mencetak sebuah tulisan bernama koneksi berhasil. Nah, kemudian di sini ada catch. Catch itu digunakan untuk pengecualian. Nah, jika kita mencoba itu gagal, maka blok kode ini akan dijalankan. Nah, di dalam catch itu ada SQL exception, di mana SQL exception itu sebuah tipe data yang dimana tipe data itu merujuk pada variabel E. Variabel E di sini. Nah, ketika percobaan itu gagal, itu akan mencetak sebuah pesan yaitu koneksi gagal ditambah get message. Dalam di sini itu merujuk pada ini, pada di dalam case ini yaitu pesan error pada SQL yang dikirimkan ke aplikasi kita, yaitu kita gunakan get message, yaitu akan diambil sebuah pesannya gitu. Pesan itu akan bertuliskan sebuah error yang diberikan oleh database kita.
Nah, selanjutnya kita akan coba koneksi database menggunakan library pada project yang akan kita buat. Nah, project yang akan kita buat itu ada project baru. Ya, untuk saya menggunakan Java NetBeans. Di sini struktur projectnya saya menggunakan Java with Maven. Nah, kita next. Terus kita namai percobaan. Kita tunggu. Nah, projectnya sudah dibuat ya di sini. Nah, yang harus kita pertama lakukan adalah kita menambahkan sebuah dependensi, yaitu dependensi untuk JDBC-nya, yaitu untuk driver si MySQL. Untuk menambahkannya, kita klik pada folder dependensi, klik kanan, terus kita tambahkan add dependency. Nah, di sini di query di sini terlihat ya, kita cari MySQL, kita tunggu. Munculnya com.mysql mysql connector J. Nah, di bawahnya itu kan di bawahnya ada drop down, kita pilih yang ini 8.30 jar. Nah, kita tambahkan. Perlu diingat ya bahwa untuk menambahkan dependensi melalui project langsung itu kita membutuhkan koneksi internet. Jadi kita tidak perlu mendownload dari pihak ketiga seperti browser untuk MySQL konektornya. Kita cukup klik kanan pada dependensi, terus kita tambahkan kita cari MySQL. Nah, untuk MySQL konektor yang saya tambahkan melalui dependensi itu hanya bisa dilakukan pada struktur project Maven. Jadi untuk struktur project seperti yang lain itu mungkin tidak bisa. Jadi hanya Maven yang bisa ditambahkan untuk MySQL-nya melalui dependensi maksudnya. Nah, karena kita sudah menambahkannya MySQL connector.jar, nah kita akan membuat script ya atau sebuah kelas yang bernama koneksi yang nantinya file kelas ini digunakan untuk file master untuk mengkoneksikan antara database saya ke dalam ke dalam project percobaan ini. Kita klik kanan pada com my company percobaan. Kita buat Java class di folder ini ya bersamaan yang sama dengan yang sama dengan file percobaan ini. Nah, kita beri nama koneksi. Nah, sudah terlihat ya bahwa saya sudah membuat file bernama koneksi di sini. Disama dengan file percobaan pada folder my company. Nah, terus ya saya sudah menyalin kode yang saya butuhkan di sini, yaitu ada import Java SQL connection, Java driver manager, dan Java SQL exception. Kita tinggal copy untuk impornya. Kita sudah mengimpor ya library ini, yaitu SQL connection dan SQL driver manager dan SQL exception. Nah, kita tinggal copy juga ini uh, di dalam uh, kelasnya. Nah, karena saya tidak menggunakan database mahasiswa, jadi ini kita bisa ganti. Kita coba. Ya, kita coba gunakan database lain. Saya cek dulu apakah databasenya udah tersedia atau tidak. Nah, di sini saya ingin menggunakan database bernama mahasiswa. Dalam database mahasiswa itu saya sudah membuatkan satu tabel bernama tabel mahasiswa. Di tabel mahasiswa itu terdiri dari 4 kolom, yaitu ada NIM, nama, alamat, dan tanggal lahir. Nah, karena database-nya itu bernama mahasiswa, maka di sini itu kita akan tuliskan mahasiswa. Mahasiswa. Nah, sudah ya, kita sudah tuliskan mahasiswa. Mahasiswa.
Nah, untuk mengecek apakah koneksi ini berhasil atau tidak, kita gunakan metode ini yaitu public void koneksi. Nah, cara menggunakannya kita tinggal menuju pada file utama. File utama yang akan dijalankan yaitu ada percobaan.java. Di sini kita hapus ini. Nah, kita akan panggil kelas tersebut yaitu kelas bernama koneksi. Di dalam kelas di kelas koneksi kita panggil sebuah metode bernama koneksi. Nah, jadi ketika file ini dijalankan, maka dia akan memanggil sebuah kelas bernama koneksi. Di koneksi itu kita panggil metode yang bernama koneksi. Nah, kita coba jalankan. Kita tunggu apakah berhasil. Nanti hasilnya itu akan outputnya itu akan keluar di sini. Nah, ya kita bisa lihat ya bahwa di sini ada teksnya yaitu koneksi berhasil. Nah, kita akan gagalkan koneksinya gagal. Kita coba yang di bawah ini adalah SQL exception E. Nah, kita coba gagalkan yaitu dengan cara kita hapus ya, kita rubah sedikit nama mahasiswa ini, kita hapus A-nya. Terus kita coba jalankan untuk mengetahui pesan error yang akan disampaikan pada aplikasi kita. Kita tunggu. Nah, di sini ya tertulis bahwa koneksi gagal. Terus ini adalah pesan dari SQL exception-nya yaitu unknown database bernama MHA siswa. Ya, yang kita tahu bahwa MHA siswa itu tidak ada ya, ya karena salah penulisan yang kita hapus tadi A-nya.